Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan peternakan semuanya. Alhamdulillah, semoga kita diberikan keberkahan semuanya, diberikan kesehatan, wabil khususnya semuanya para peternak muda dapat mengolah hewan-hewannya, dapat mengolah domba-dombanya dengan luar biasa dan meraih kesuksesannya. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan semuanya, pada kali ini saya akan menjelaskan sebuah pakan ataupun bank pakan ya. Jadi para rekan-rekan semuanya yang mau mulai beternak atau para pemula semuanya, kami kasih solusi biar kalian para peternak tidak mengalami kesulitan dan mengalami pada domba-dombanya kematian. Salah satunya dengan cara pola bank pakan. Oke, bank pakan di tempat PMJ ya, di tempat PMJ kami ada dua bank pakan, yaitu salah satunya satu konsep menyediakan bank pakan hijauan yang mana kami menanam rumput odot, pakcong, dan indigo pera. Mungkin di lain waktu kita akan bahas dan akan pertunjukkan luas lahan yang saya punya untuk berapa ukuran luas lahan dan berapa kepentingan yang dibutuhkan oleh domba. Tentunya saya baru menanam rumput odot, indigo pera, pakcong, dan satu lagi gajah ya. Saya targetkan punya 7 bank pakan hijauan alami. Nah, tentunya saja pada kali ini akan kami bahas dulu supaya para peternak dapat termotivasi ya, bahwasanya ada salah satu pakan, sebuah pakan yang dapat membantu kepada aktivitas para kalian semua. Tentunya kepada rekan-rekan yang profesinya seperti saya ya, yaitu saya seorang guru yang mana ada sebuah sampingan yaitu menjadi seorang peternak. Nah, jadi bahwasanya di sini saya menerapkan ada solusi bank pakan. Bank pakan ini konsepnya adalah ada dua. Satu ada fermentasi dan dua ada silase. Tentunya yang saya terapkan, saya menggunakan pakan fermentasi. Karena perbedaan fermentasi dan silase itu sama-sama saja mengawetkan pakan. Namun ada kelebihan dari masing-masing tersebut yang saya kelola. Nah, dan terbukti bank pakan yang kami kelola menggunakan konsep fermentasi luar biasa kepada pertumbuhan domba Garut pada kali ini. Mungkin rekan-rekan semuanya apa itu fermentasi, mungkin kedepannya saya akan menunjukkan tata cara pembuatan fermentasi yang baik, rekomendasi dan penilaiannya, cara keberhasilan juga insya Allah akan kami bahaskan. Namun yang pada konten kali ini akan kami bahas fermentasi ini aman atau enggaknya untuk domba kambing ataupun untuk sapi. Nah, dikarenakan saya mengelolanya domba khasnya domba ras Garut ya, yang mana domba ras Garut ini sangat disukai, diminati oleh seluruh peternak di Indonesia. Karena ras domba Garut ini hewannya ras terbaik di Indonesia ya, sehingga dari beberapa daerah pelosok Jawa ya sangat membutuhkan atau meminta permintaan domba Garut ini sangat luar biasa. Bahkan yang saya juga kemarin ada yang membutuhkan dari Jawa rekan hampir 150 ekor tidak terpenuhi dikarenakan kekurangan petetan ya, kekurangan anak domba sehingga tidak terpenuhi permintaan untuk hewan domba ras Garut ini. Nah, rekan-rekan semuanya, kami akan menunjukkan untuk dampak baik atau buruknya untuk pemberian pakan fermentasi. Tentunya yang kala alami di PMJ ini ya, kami tidak mengalami kesulitan, kami tidak mengalami problematika dalam pakan fermentasi. Yang ada kami ini mengalami over. Kenapa mengalami over tersebut? Waktu itu kami, karena di peternakan kami konsepnya konsep breeding, pengen menciptakan petetan, karena permintaan petetan di Kabupaten Garut itu sangat luar biasa. Bahkan banyak rekan-rekan bandar ataupun bos-bos yang mana banyak permintaan dari luar Jawa, dari luar Garut, meminta ras Garut asli. Nah, dia pada disuplai domba Garutnya domba Garut sayur, itu ya pada kasihan. Nah, di sini saya pengen mengasih solusi kepada rekan-rekan para peternak muda bagaimana untuk mengasih sebuah pakan fermentasi. Ketakutannya banyak orang yang takut dikasih pakan fermentasi ada dampak jangka panjang. Tidak ya, kami tegaskan pada rekan-rekan semuanya, pakan fermentasi ini tidak ada dampak buruk yang kami alami sementara ini, selagi pakan fermentasi tersebut
ya, betul-betul dilaksanakannya aturannya, takarannya dengan baik, sehingga itu akan aman bagi domba Garut ini. Nah, mungkin silakan kalian ada ya penggalan video yang kami buat di kandang perbandingan atau antara domba Garut memakan rumput hijauan dan memakan fermentasi. Lihat saja, saksikan di video ini. Para pemirsa semuanya, rekan-rekan, kawan-kawan semuanya, kami coba observasi ini perbandingan pakan fermentasi dibandingkan sama rumput hijauan. Kita buktikan nih bahwa ternak domba Garut ini lebih demen, lebih suka pakan fermentasi. Ini salah satunya. Ini hasil pakan fermentasi yang saya buat, dan ini makan hijauan. Dari keempat ini ya, domba-domba yang kami kelola cukup hampir semuanya demen demen pakan fermentasi. Itu juga yang jalu kenapa makan hijauan, karena di sini gak ketampung ya. Di sini gak ketampung karena pakan yang sediakan kami cukup kecil ya. Kami sediakannya kasih baskom aja, sehingga cukup untuk bertiga ya makannya. Kalau misalkan ini kami membuat satu lagi pakannya, insya Allah kami jamin yang jantan ini akan pakan fermentasi, dikarenakan ini tempat makanan yang sempit sehingga tidak masuk ke ruang untuk 4 domba yang kami kasih makan coba fermentasi ini. Ini salah satunya pembuktian kami bahwa pakan fermentasi ini lebih bermanfaat dan lebih membantu kepada para peternak, sehingga tidak menyulitkan, sehingga tidak menjadi mumet pikiran, bisa main-main, bisa liburan di hari weekend, kita bisa bersama keluarga. Nah, ini salah satunya contoh pakan fermentasi yang sangat disukai oleh domba. Nih, perbandingan domba ya. Perbandingan domba, saya kasih coba pakan hijauan ini luar biasa, pakan hijauannya juga pada bagus rumputnya, tapi alhasil domba yang kami kelola sukanya makannya pakan hasil fermentasi. Mungkin ini salah satu pembuktian dari kami peternak Muda Jaya, semoga dapat memberikan ilmu, pengetahuan dan pengalaman kepada rekan-rekan semuanya. Terima bahwa pakan fermentasi itu lebih disukai sama domba Garut, rekan-rekan semuanya. Nah, rekan-rekan semua PMJ, peternak Muda Jaya, pada kali ini saya menjelaskan pakan fermentasi tidak ada dampak yang kami alami. Namun mengalami, sebetulnya saya pelajari pakan fermentasi ini lebih baik untuk pertumbuhan breeding juga, tapi untuk breeding ini terlalu kegemukan. Sehingga pada masa kambing ataupun domba mau melahirkan, anak-anaknya pada besar, pada subur, sehingga mengalami kesulitan, sehingga domba tersebut ketika mau melahirkan ambruk, tidak bisa berdiri. Nah, mungkin karena kami evaluasi kembali, ternyata ada aturannya dari seperkian berat badan berapa persen yang harus dikasih kepada domba tersebut. Nah, rekan-rekan semuanya, pada kali ini bahkan kami kemarin datang dari kedinasan peternakan, bahwa domba-domba yang ada di saya, karena saya banyaknya mengelola konsep breeding, pengen menciptakan petetan ataupun anak domba yang sudah disapi. Kemarin saya diprotes ataupun dikomentar oleh rekan dari peternakan ya, dari KUD Kecamatan Banyarwangi, bahwasanya domba yang punya saya terlalu kegemukan, sehingga jikala terjadi kegemukan itu akan dampaknya terjadi bajir ya, bahasanya yang kalau dikenal bajir itu tidak bisa melahirkan, bahkan tidak bisa reproduksi, intinya tidak bisa mengandung ataupun bisa hamil, dikarenakan kambing tersebut terlalu gemuk itu ya, sehingga banyak gaji dan tidak bisa reproduksi menjadi melahirkan ataupun dapat mengandung. Itu mungkin penyebab pakan fermentasi. Jadi intinya pakan fermentasi nggak ada dampak buruk bagi kambing tersebut ataupun domba tersebut yang kami alami. Namun mengalami overgemuk ya, karena kami mempelajarinya secara otodidak pakan fermentasi tersebut. Ternyata setelah kami mengikuti BIMTEK dari peternakan, konsep pakan fermentasi dan konsep modernisasi peternakan, ternyata kasih pakan fermentasi itu ada aturannya. Bahkan jangankan pakan fermentasi, pakan hijauan pun
itu ada aturan dari berapa berat badan, berapa persen yang pakan yang harus dikasih per harinya. Mungkin itu kesalahannya sih. Nah, untuk sementara ini banyak pertanyaan dari rekan-rekan semuanya, Pak, gimana aman nggak pakan fermentasi bagi domba yang lagi mengandung atau yang lagi ada bayinya di dalam perut indukannya? Kami jamin 100% ya domba tersebut aman dikasih pakan fermentasi, karena kami itu ya, saya sendiri peternak PMJ udah terbukti bahwa ada beberapa domba hampir, karena sekarang saya hampir mau full kasih pakan fermentasi, dan sangat aman pakan fermentasi dikasih kepada kambing ataupun domba yang lagi mengandung dan yang sudah melahirkan. Itu sangat membantu. Bahkan ada perbandingan saya peternak dengan konsep fermentasi, dan ada tetangga saya yang menerapkan konsep pakan dengan hijauan. Dan pada waktu itu kebetulan sama, cuman beda waktu, kalau nggak salah 3 hari perbedaannya melahirkannya. Sama, punya saya melahirkannya 3. Guys, mantap. Ini domba adu Garut ya, asli dong. Anakannya alhamdulillah 3 ekor. Jantan ya, 3 ekor ya. Jantan 1, betina 2. Alhamdulillah sesuai rencana yang diinginkan untuk proses breeding nantinya ya. Ini lagi menyusui. Sini John. Cak. Ya, karena ini salah satu keunggulan domba Garut, bisa melahirkan lebih dari 2, bahkan ada yang 5, ada yang 3, yang 4 gitu ya. Kebetulan yang punya kami kambing yang punya domba yang punya kami anakannya 3 dan tetangga 3. Perbedaan antara tetangga yang konsepnya menggunakan konsep mengambil rumput tiap hari hijauan, dan saya menerapkan konsep pakan fermentasi. Alhasil salah satu yang peternak tetangga saya gitu ya, namanya Pak Jajang ya, namanya Pak Jajang. Alamatnya saya nggak usah sebutkan ya alamatnya. Intinya di Kecamatan Banjarwangi, satu desa dengan saya. Dombanya mengalami kematian gitu ya, karena indukannya tidak cukup ataupun protein yang dikandungnya gitu ya, yang dimakan, yang dikonsumsinya. Tapi hasil yang punya saya anaknya 3 dengan full kasih pakan fermentasi, sekarang udah pada besar-besar. Boleh dilihat ya, saya ada videonya nih. Oke, rekan-rekan semuanya, mungkin ini gambaran sekilas. Banyak pertanyaan, pakan fermentasi aman gak bagi domba Garut? Karena sejatinya domba Garut ini gitu ya adalah domba yang banyak dipergunakan untuk domba ketangkasan adu ya. Karena di Kabupaten Garut, untuk membahas domba Garut ini, penjualan domba Garut ada 4 macam keunggulan domba Garut ketika mau dijual ya. Saya ceritakan dulu gambarannya. Barangkali yang mau peternak pemula, apakah saya ternak domba, apakah saya ternak kambing, ini perbandingannya, kelebihannya. Domba Garut ini salah satunya harga bisa beberapa kali lipat perbandingan domba Garut dengan domba sayur ataupun kambing, ini bisa beberapa kali lipat. Oke, kita akan jelaskan ada perbandingannya. Salah satunya domba Garut, ketika domba Garut mengalami badan yang bagus dan tanduk yang bagus dan mempunyai ras atau keturunan yang baik, dan ketika domba tersebut masuk kriteria dalam perlombaan ya, karena perlombaan domba adu Garut ini ada kontes penampilan dan kontes beradu ya, ketangkasan beradu. Nah, ketika masuk ke lapangan domba tersebut mempunyai kriteria yang baik, itu harganya bisa tinggi. Salah satu keunggulan bahwa kami termotivasi mengelola domba adu Garut. Nah, untuk rekan-rekan perlu kalian ketahui semuanya bahan-bahan yang perlu diadakan atau yang harus ada dalam pembuatan pakan fermentasi. Tentunya yang ke-1 adalah probiotik. Nah, ini
salah satu probiotik yang kami punya, yang kami pakai gitu ya. Oke, gak usah sebutkan, mungkin ya mereknya udah pada tahu ya. Intinya probiotik peternakan ya, ini salah satunya. Yang kedua, alat ataupun bahan-bahan yang diperlukan yang kedua adalah molasses. Ini ya, barangkali yang tidak mempunyai molasses ini atau molasses ya, atau tetes tebu, mungkin bisa menggunakan gula ataupun gula putih ataupun gula aren. Nah, karena di kampung saya banyak gula aren, bisa menggunakan gula aren ya. Tetapi kebetulan kami ada fasilitas tetes tebu ataupun molasses, kami menggunakan molasses. Ini yang bahan yang kedua. Bahan yang ketiga ada garam ya. Kami menggunakan garam yang krosok ya bahasanya kalau di warung ya. Cukup dalam satu tong ini kami menggunakan satu bahan cangkir ini ya untuk pakan fermentasi satu tong. Bahan yang ketiga ini, bahan yang kedua air ya. Air bisa satu tong menggunakan takarannya seperti ini. Karena yang kami buat pakan fermentasi fermentasi basah ya. Nah, untuk yang selanjutnya mungkin itu bahan-bahannya terlebih dahulu. Bahan-bahan yang harus diadakan 1/4, 2 molasses, 3 garam, dan 4 air. Airnya gak usah dipanaskan dulu terlebih dahulu ya, gak usah, air biasa aja. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir menggunakan, kelewat. Yang selanjutnya bahan yang harus diadakan adalah dari, kalau saya menggunakan puri, karena kebetulan perbandingan puri dengan huut ataupun limbah padi cukup beda tipis. Kalau kami menggunakan puri. Bahan-bahan yang selanjutnya ataupun menggunakan limbah padi atau yang sering dinamakan huut untuk bahasa orang Garutnya ya. Untuk rekan-rekan mungkin ada yang dari luar Garut, bisa dikatakan di luar daerahnya namanya bekatul ya. Yang terakhir alat semprotan itu ya. Nah, itu ya. Dikala kalian membuat bahan-bahan yang ini harus ada semuanya ya. Mungkin itu yang kami jelaskan selebihnya. Dan ini hasil tong. Yang terakhir tong, bahan-bahannya tong, harus ada tong karena penyimpanannya pakan fermentasi itu harus kedap udara. Boleh menggunakan tong, boleh menggunakan plastik, boleh menggunakan falcon seperti ini. Gitu ya, falcon seperti ini rekan-rekan semuanya. Jadi itulah bahan-bahan yang harus diadakan dalam pembuatan pakan fermentasi ya untuk rekan-rekan semuanya. Nah, ini salah satu hasil ataupun yang udah kami buat pakan fermentasi ya. Ini luar biasa, harumnya luar biasa ya. Ini bahan-bahannya dari rumput odot, cukup manis ya, wanginya luar biasa gitu ya. Kalian nggak usah ragu kasih pakan fermentasi. Nah, mungkin video konten pada kali ini pembahasan aman atau tidaknya pakan fermentasi. Kami jamin 100% pakan fermentasi ini aman bagi domba yang mau melahirkan, domba yang lebih mengandung, atau mau konsep breeding atau fattening, cukup aman. Mungkin ya. Oke, nantikan saja konten selanjutnya pembuatan pakan fermentasi. Mungkin dari kami cukup sekian pemberitahuannya, pengetahuan dan pengalaman yang kami punya. Untuk rekan-rekan semuanya, tetap semangat dalam beternak, jangan pantang menyerah, semuanya beternak menjadi sukses. Amin ya Allah. Cukup sekian, bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.